Saya ingin memastikan kembali kepada Anda semua bahwa maklun itu ada prosesnya. Jadi tidak bisa secara instan, tidak bisa juga tiba-tiba Anda datang ke sebuah pabrik, kemudian Anda bilang, saya memproduksi ini. Ya kan, bulan depan itu saya ingin barang saya terjual dengan izin edar tertentu, gitu ya, sesuai dengan merek yang Anda punya. Tidak bisa seperti itu. Jadi maklun itu ada prosesnya, ada tahapannya, sehingga tahapan-tahapan ini harus Anda lalui. Ya, yang pertama, ya tahapan maklun itu. Yang pertama adalah Anda harus datang dulu, betul. Harus komunikasi dulu dengan si pemilik pabrik tersebut. Apakah saya bisa maklun di tempat Anda atau tidak? Apa izin yang mereka miliki? Anda harus tanya. Anda punya kosmetik, ya kan? Kemudian Anda ingin memproduksi produk Anda di tempat maklun tersebut, tapi Anda nggak tanya, itu tempat maklunnya itu maklun kosmetik, ya kan, maklun PKRT atau maklun obat tradisional, gitu. Jadi itu yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Nah, setelah Anda tahu bahwa si tempat maklun itu bisa memproduksi produk yang Anda inginkan, maka selanjutnya si marketing dari pabrik tersebut akan tanya, produk seperti apa sih sebetulnya yang ingin Anda maklunkan atau yang ingin kita produksi di tempat mereka, gitu kan. Itu mereka akan tanya, misalkan produknya adalah kosmetik, kosmetiknya apa, kan banyak macam, ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki juga itu bisa jadi produk kosmetik, gitu kan. Nah, kosmetiknya adalah skincare, misalkan skincare untuk apa, ya kan, hand body lotion atau apa, skincare untuk wajah, misalkan, oke, skincare untuk wajah di kami bisa. Nah, di kami bisa. Cuma ini kakak punya mereknya atau enggak, atau bapak punya mereknya atau enggak, sudah ada mereknya atau belum. Nah, kalau belum ada merek, maka bikin dulu mereknya. Mereknya mau apa? Nah, itu. Jadi harus dipersiapkan, ya. Itu mereknya seperti apa. Itu harus dari kita. Kalau merek itu nggak bisa kita meminta, ya udah bapak cari aja mereknya sendiri. Ya, belum belum tentu sesuai gitu kan, susah. Jadi harus dari kita, keinginan kita mereknya apa. Bisa jadi itu kan ada filosofi, ada histori sendiri tentang merek tersebut. Makanya merek dari kita, dari si orang yang mau maklun gitu kan. Nah, setelah mereknya jadi, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya, nah nanti akan seperti apa? Ingin seperti apa? Ada nggak bahan-bahan tertentu yang ingin dimasukkan di dalam komposisi kosmetik tersebut? Misalkan, oh saya pengen DNA salmon, misalkan ya, DNA salmon bisa nggak dimasukkan ke kosmetik saya nanti di skincare saya? Misalkan kata pabriknya, oke bisa, nanti saya carikan dulu DNA salmonnya, itu mudah, gampang. Oke, terus ada lagi nggak requestnya? Jadi ditanya nanti, kita itu akan ditanya sama si marketingnya pabrik tersebut, ya keinginannya apa, ya. Jadi keinginan itulah yang nanti akan difasilitasi oleh si tempat maklun tersebut. Kalau ada yang tidak bisa difasilitasi, nanti akan negosiasi, gitu kan. Ini bagaimana? Misalkan bahannya, bisa jadi nanti bisa nggak bahannya dari kita, karena kita ada nih, misalkan posisi Anda adalah juga importir, ya, kemudian ya punya akses lah untuk supply chain, ya, untuk jalur bahan bakunya. Bisa nggak bahannya dari saya? Misalkan gitu, tanya ke si marketingnya, oh bisa, misalkan, oh tidak bisa, gitu kan. Itu macam-macam jawabannya. Ada pabrik yang memang dia bahannya itu seluruhnya harus dibeli dari pabrik tersebut. Ada juga pabrik yang ya udah silakan, boleh dari Anda, bahannya dari Anda, tapi nanti dokumen-dokumennya kasih ke saya ya. Ya, itu bisa seperti itu. Jadi negosiasi di situ. Kemudian setelah tadi ada merek, kemudian bahannya apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Anda punya formulanya enggak, gitu kan. Apakah mau pakai formula Anda atau pakai formula dari kami nih, dari pabrik, gitu kan. Itu akan ditanya juga di situ. Nah, itu harus kita jawab. Kalau misalkan kita punya formula sendiri, ya udah duplikasi nanti formulanya di mana? Di pabrik tersebut. Dites dulu, ya, dites dulu. Bisa nggak, sesuai nggak nih si pabrik ini menciptakan, membuat, ya, mengembangkan produk yang ingin Anda miliki tersebut. Jangan-jangan nanti bisa jadi warnanya berubah, teksturnya beda, aromanya nanti kok kurang pas gitu kan, dan lain sebagainya. Itu harus dicek, ya. Itulah nanti proses-proses di dalam proses trial produk gitu kan. Itu bisa memakan waktu 2 minggu, mungkin 1 bulan, ya bisa jadi. Karena nanti akan ada tektokan. Kirim lagi sampelnya dari pabrik, sesuai atau enggak? Oh, belum sesuai, balikin lagi, ya kan. Proses lagi di pabrik, balikin lagi ke si pemilik gitu kan, brand owner. Sesuai atau enggak? Belum sesuai, balikin lagi, terus seperti itu. Nanti ada batasan berapa kali, misalkan ada pabrik yang membatasi berapa kali mereka boleh melakukan revisi atas produk tersebut, gitu kan, seperti itu. Kalau udah oke semuanya, ya udah, ini udah selesai nih, ya.
Selesai, merek sudah ada, bahan sudah lengkap, dokumen-dokumen sudah lengkap, proses trial produksi juga sudah bisa, ya kan? Semuanya sudah sesuai, sudah comply dengan aturan dan produk juga sudah bisa diproduksi. Maka selanjutnya adalah bukan memproduksi terlebih dahulu, tapi mendaftarkan produk Anda terlebih dahulu, izin edarnya ke mana? Ke Badan POM. Kenapa ya harus ada izin edar dulu keluar baru diproduksi? Ya, jadi jangan meminta diproduksi dulu sama pabrik sebelum izin edarnya keluar. Kenapa? Karena yang pertama itu berbahaya, melanggar aturan. Ya, yang kedua, kalau misalkan nanti Anda menjual terlebih dahulu, boleh nggak minta sampel? Ya boleh aja kalau sampel, tapi jangan banyak-banyak loh, gitu kan. Bisa jadi ada pabrik yang membolehkan, ya bisa juga ada pabrik yang tidak membolehkan untuk kirim sampel untuk market testing, gitu kan. Tapi kalau Anda diperkenankan oleh pabrik untuk bisa mendapatkan sampel, ya alhamdulillah bisa dites, gitu kan. Tapi jangan woro-woro gembar-gembor terlalu bombastis juga, karena belum tentu nanti izinnya bisa jadi tidak tepat waktu. Janjinya si pabriknya 2 bulan, ternyata molor kan bisa jadi 3 bulan. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin bahannya banyak yang tidak sesuai komposisinya gitu kan. Kemudian juga evaluator dari BPOM-nya itu gonta-ganti, pondak-pindah gitu kan. Ada aturan baru misalkan seperti itu. Nah, itu akan bisa memperlambat dan memperlama proses mendapatkan izin edar. Tapi kalau semuanya sudah klop, dapat nih keluar SK izin edarnya. Keluar nih SK izinnya dengan nanti misalkan POM NA sekian untuk merek sekian diproduksi di pabrik ABC misalkan ya, diproduksi di pabrik ABC. Nah, maka nanti Anda harus memproduksi semua barang Anda itu di pabrik tersebut. Tidak bisa di pabrik orang lain, nggak bisa. Ya, harus di pabrik tersebut, apalagi Anda ya udah ini kan saya udah dapat nomor izin edarnya, boleh nggak saya produksinya di rumah gitu? Nggak boleh, nggak bisa, itu ilegal, ya ilegal. Jadi nggak bisa kita itu Anda minta ke saya misalkan Mas Novan bisa nggak daftarin izin edar BPOM-nya, nanti saya mau produksi di rumah saya. Nggak bisa ya, kalau Anda didaftarkan izin edarnya di pabrik saya, maka ya, yang harus Anda lakukan adalah nanti setelah keluar izin edar, Anda harus memproduksinya di pabrik saya. Nggak bisa di rumah Anda. Jadi gitu ya prosesnya. Oke. Setelah semuanya selesai, kemudian Anda produksi di pabrik, ya kan, dengan semua nanti Anda harus keluarkan PO-nya terlebih dahulu. PO itu purchase order ya, bahwa menunjukkan secara resmi bahwa saya mau order bahan ini di pabrik. Anda mau order bahan ini di pabrik saya. Misalkan gitu ya, sekian ribu pieces, biasanya rata-rata normanya 5.000 pieces, ya harganya sekian, pajaknya sekian, bayar DP dulu deh berapa? 50%. Udah, kita sebagai brand owner harus kasih dulu tuh DP 50%, biar dia produksi berapa lama pabriknya sanggup? 1 bulan, misalkan 2 minggu, oke 2 minggu cepat ya alhamdulillah. Kemasan gimana dan lain sebagainya, ya kan, kemasan dan lain-lain tadi harusnya dihitung di belakang ya, ada bahan, kemasan dan lain sebagainya, itu ada biaya-biaya tersendiri gitu kan. Kalau mau lebih murah, Anda beli kemasan sendiri, jadi tidak akan di markup oleh si pabrik. Misalkan Anda punya akses untuk tadi bahan, Anda punya akses, kemasan Anda punya akses, udah saya beli yang beli kemasan saya sebagai brand owner misalkan gitu ya. Jadi ya udah silakan, kalau pabriknya membolehkan ya silakan, ya kan. Nanti pokoknya semua bahan kemasan kasih ke saya, gitu kan. Nanti saya tinggal produksi di sini, kemudian packaging dan lain sebagainya, pokoknya Anda tinggal jual selesai. Gitu. Nah, itu proses-proses dan tahapan-tahapan ketika Anda maklun produk, ya kan. Jadi tidak bisa, sekali lagi ini nggak tahu ya, memang mungkin tidak semua video saya juga ditonton ya. Akhirnya juga tidak tahu gitu kan bagaimana proses-prosesnya, padahal ini sebetulnya sudah beberapa kali saya sampaikan di video-video saya bahwa kalau Anda maklun itu ada prosesnya, ya kan. Nggak bisa langsung tiba-tiba keluar biaya. Mas, saya mau maklun skincare, biayanya berapa ya? Biaya apa? Biaya bagi dua, biaya izin BPOM-nya ya sama biaya produksi itu beda. Kalau biaya BPOM itu bisa jadi sudah terukur atau tertakar. Ada yang misalkan 5 juta, ada yang 10 juta, tergantung dari kerumitan produk Anda. Karena apa? Sebetulnya kalau untuk daftar ke BPOM-nya itu murah, di bawah 2 juta juga bisa. Tapi yang masalahnya itu ada uji lab, uji stabilitas, itu yang mahal itu. Jadi kita harus melakukan pengujian. Jadi bisa jadi kalau Anda produknya itu simpel ya 5 juta bisa, 10 juta. Kalau udah ribet banget ya mungkin 10 juta. Tapi ada juga pabrik ya udah nggak apa-apa karena ini kan biayanya agak tinggi nih untuk biaya daftar izin BPOM-nya. Nanti saya kasih cashback ya di repeat order yang kedua, bisa ada. Di tempat saya ada juga yang begitu. Gitu ya. Jadi itu dari A sampai Z end to end
proses bagaimana caranya maklun produk. Oke. Jangan lupa juga follow akun TikTok saya ya. Search aja tanya CEO CEO ya, tanya CEO @mantan.ceo. Sekali lagi tanya CEO @mantan.ceo. Itu di situ di TikTok saya itu saya bahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda tuliskan di kolom komentar ini. Sekarang mulai saya alihkan jawabannya. Itu tidak saya langsung tulis di sini, tapi saya masukkan di video-video TikTok saya. Jadi kalau teman-teman di sini yang menuliskan komentar-komentar, kemudian ingin tahu jawaban dari komentar teman-teman semua, maka bisa langsung ke TikTok saya yang tadi itu dan follow akunnya ya. Oke. Ya, jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.